Pernahkah bapak atau ibu merasa leher kaku saat bangun tidur? Atau kepala pusing dan bahu pegal tanpa sebab? Hati-hati, ini bisa jadi akibat bantal yang bapak, ibu pakai setiap malam. Jangan sampai kebiasaan kecil ini mempercepat kerusakan tulang leher kita di usia senja. Kalau tidak diubah, efeknya bisa fatal. Mulai dari nyeri berkepanjangan, susah menoleh, bahkan risiko saraf terjepit. Tonton sampai habis, karena saya akan bongkar fakta penting dan cara aman memilih bantal yang sehat untuk leher lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak dan ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, supaya bapak ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting untuk lansia. Saya doakan, bapak ibu yang sedang menonton dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, Yogyakarta, Surabaya, sampai Makassar, selalu diberikan kesehatan yang panjang umur, pikiran yang tenang, dan tubuh yang kuat hingga usia lanjut. Bapak dan ibu, pernahkah bangun tidur lalu merasa leher kaku, bahu terasa berat, atau kepala sedikit pusing? Kadang kita mengira itu cuma karena salah posisi tidur. Padahal, tanpa kita sadari, kebiasaan tidur dengan bantal yang terlalu tinggi bisa menjadi penyebabnya. Dan ini bukan masalah sepele, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Kenapa saya bilang bahaya? Karena bantal yang terlalu tinggi membuat posisi kepala dan leher kita menekuk dalam waktu lama. Bayangkan, kita tidur 6-8 jam, berarti leher berada di posisi yang tidak alami selama berjam-jam. Kalau sekali dua kali mungkin tidak terasa, tapi kalau setiap malam, itu seperti memberi beban kecil pada tulang leher kita setiap hari, dan dalam jangka panjang bisa mempercepat kerusakan tulang leher, atau yang disebut degenerasi tulang servikal. Efeknya, mulai dari nyeri berkepanjangan, sulit menoleh, kesemutan di tangan, sampai aliran darah ke otak terganggu. Bahkan dalam kasus tertentu, saraf bisa terjepit dan membuat tangan atau bahu melemah. Ini sangat berisiko untuk lansia, karena tulang kita sudah mulai menipis dan tidak sekuat dulu. Makanya, hari ini saya ingin mengajak bapak dan ibu untuk memperhatikan hal sederhana yang sering diabaikan. Bantal yang kita pakai setiap malam. Saya akan menjelaskan kenapa bantal tinggi berbahaya untuk tulang leher lansia, tanda-tanda leher mulai bermasalah, dan cara memilih bantal yang aman supaya kita bisa tidur nyenyak tanpa merusak tulang leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga bapak ibu sehat selalu, semangat, dan penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah mampir di channel ini, tempat kita berbagi tips kesehatan yang ringan, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya bapak ibu tidak ketinggalan informasi penting tentang kesehatan lansia. Tekan juga tombol like jika video ini bermanfaat, dan tulis di kolom komentar kota atau daerah tempat bapak ibu menonton, supaya kita bisa saling menyapa. Saya doakan untuk semua yang menonton, dari Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Makassar dan Papua, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, umur panjang, dan hati yang tenang. Baik, bapak ibu, mari kita mulai pembahasannya. Karena saya yakin setelah mendengar penjelasan ini, bapak ibu akan langsung mengecek bantal di rumah malam ini juga. Bapak dan ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa tidur adalah waktu istirahat terbaik bagi tubuh. Saat tidur, otot kita rileks, otak membersihkan racun, dan tulang beristirahat dari beban sehari-hari. Tapi sayangnya, istirahat ini bisa berubah menjadi sumber masalah jika posisi tidur kita tidak tepat. Terutama posisi kepala dan leher. Leher kita ditopang oleh tulang-tulang kecil yang disebut tulang servikal. Ada 7 ruas tulang di bagian leher, dan fungsinya sangat penting. Menopang berat kepala, menjaga pergerakan menoleh, menunduk, atau mendongak, dan melindungi saraf serta pembuluh darah yang mengalir ke otak. Nah, masalahnya, saat kita tidur dengan bantal yang terlalu tinggi, kepala akan terdorong ke depan atau menekuk ke satu arah selama berjam-jam. Posisi ini membuat tekanan berlebihan pada tulang leher, tulang menjadi cepat aus atau mengalami pengeroposan lebih cepat. Otot leher menegang saat bangun, kita merasa kaku, bahkan nyeri. Aliran darah ke otak terhambat,
bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, bahkan pandangan kabur. Saraf terjepit, mengakibatkan kesemutan, mati rasa, atau kelemahan di tangan dan bahu. Pada orang muda, tubuh masih cukup kuat untuk memulihkan diri. Tapi pada kita yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, kondisi tulang sudah mulai menipis, osteoporosis, otot melemah, dan bantalan sendi menipis. Artinya, kerusakan akan lebih cepat terjadi dan pemulihan akan lebih lambat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau bantal tinggi membuat kepala lebih nyaman, kenapa tidak boleh? Nah, disinilah letak kesalahpahaman. Rasa nyaman saat memulai tidur tidak selalu berarti posisi itu sehat. Justru banyak kasus nyeri leher kronis dimulai dari posisi tidur yang salah bertahun-tahun. Yang lebih mengkhawatirkan, kerusakan pada tulang leher seringkali tidak terasa di awal. Gejalanya muncul perlahan, mulai dari pegal kecil, kaku saat bangun, hingga akhirnya sulit menoleh atau mengangkat kepala tanpa rasa sakit. Bayangkan kalau ini terjadi pada usia lansia. Aktivitas sederhana seperti menoleh saat menyeberang jalan, melihat ke belakang, atau sekadar membaca koran bisa terasa menyiksa. Dan kalau sudah parah, tindakan medis yang dibutuhkan bisa sangat rumit, bahkan sampai operasi. Itulah sebabnya, memilih bantal yang tepat dan menghindari bantal terlalu tinggi bukan sekadar masalah kenyamanan, tapi juga investasi jangka panjang untuk menjaga kesehatan tulang leher kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kerusakan pada tulang leher seringkali terjadi secara perlahan. Awalnya, kita tidak merasakan apa-apa, tapi seiring waktu, tubuh mulai memberikan sinyal-sinyal kecil bahwa ada yang tidak beres. Sayangnya, banyak orang mengabaikannya atau mengira itu hanya masuk angin atau salah bantal biasa. Supaya kita bisa waspada sejak dini, mari kita kenali tanda-tanda tulang leher mulai bermasalah. 1. Leher kaku saat bangun tidur. Kalau setiap pagi leher terasa sulit digerakkan, apalagi sampai menoleh saja sakit, ini tanda ada tekanan berlebih pada otot dan sendi leher. Bantal yang terlalu tinggi sering jadi penyebabnya. 2. Sakit kepala di bagian belakang atau samping. Posisi leher yang tidak alami membuat aliran darah ke otak terganggu, memicu sakit kepala yang muncul terutama setelah bangun tidur. 3. Bahu terasa berat atau nyeri. Otot bahu terhubung langsung dengan otot leher. Ketegangan di leher akan menjalar ke bahu, membuatnya terasa seperti memikul beban. 4. Sulit menoleh atau mendongak. Gerakan sederhana seperti melihat ke kanan, kiri, atau menengadah bisa terasa nyeri. Ini tanda pergerakan sendi leher sudah terbatas. 5. Kesemutan atau mati rasa di tangan. Jika saraf di leher terjepit akibat posisi tidur yang salah, rasa kesemutan atau baal bisa muncul di tangan atau jari. Pada kasus berat, tangan bisa terasa lemah. Bapak Ibu, gejala-gejala ini mungkin terlihat sepele, tapi bila dibiarkan, kerusakan bisa semakin parah. Dalam jangka panjang, kita berisiko mengalami degenerasi tulang servikal. Itu artinya bantalan sendi di leher menipis, tulang bergesekan langsung, dan saraf terhimpit. Bayangkan, untuk sekadar menoleh saja kita harus menahan rasa sakit, atau tidak bisa tidur nyenyak karena setiap bergerak leher terasa nyeri. Aktivitas sehari-hari seperti menyapu, membaca, atau mengendarai motor pun jadi sulit. Kabar baiknya, jika kita mengenali tanda-tanda ini lebih awal, kerusakan masih bisa dicegah atau diperlambat. Dan salah satu langkah paling sederhana adalah dengan memperbaiki posisi tidur serta mengganti bantal yang tidak sesuai. Di bab berikutnya, saya akan membagikan tips praktis memilih bantal yang aman untuk tulang leher lansia, supaya tidur kita nyenyak dan bangun tanpa rasa sakit. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, kabar baiknya adalah kerusakan pada tulang leher bisa dicegah. Bahkan jika kita sudah mengalami sedikit keluhan sekalipun. Salah satu kuncinya ada pada memilih bantal yang tepat. Bantal bukan sekadar alas kepala, tapi penopang utama leher selama kita tidur 6-8 jam setiap malam. Kalau penopangnya salah, leher kita akan menanggung beban yang salah pula. Berikut ini panduan praktis memilih bantal yang aman untuk lansia. 1. Perhatikan ketebalan bantal. Bantal yang ideal untuk lansia memiliki ketebalan sekitar 8-12 cm. Ukuran ini cukup untuk menopang kepala tanpa membuat leher menekuk terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau bantal terlalu tebal, kepala akan terdorong ke depan. Kalau terlalu tipis, leher akan tertarik ke belakang,
dan keduanya sama-sama berisiko. 2. Pilih bahan yang mengikuti bentuk leher. Bahan seperti memory foam atau latex sangat dianjurkan. Kedua bahan ini dapat menyesuaikan bentuk kepala dan leher, sehingga tekanan bisa tersebar merata. Hindari bantal yang terlalu keras atau terlalu empuk, karena bisa membuat posisi kepala tidak stabil sepanjang malam. 3. Perhatikan posisi tidur. Bagi lansia, posisi tidur telentang atau miring adalah yang paling aman. Posisi tengkurap sebaiknya dihindari, karena membuat leher terpuntir dalam waktu lama. Kalau Bapak Ibu suka tidur miring, pastikan bantal mengisi ruang antara telinga dan bahu agar leher tetap sejajar dengan tulang punggung. 4. Gunakan penopang tambahan jika perlu. Kalau leher terasa kurang nyaman, gulung handuk kecil lalu letakkan di bawah leher saat tidur. Cara sederhana ini bisa membantu menjaga posisi leher tetap alami. 5. Ganti bantal secara berkala. Bantal akan kehilangan bentuk dan daya topangnya setelah dipakai lama. Idealnya, ganti bantal setiap 2 tahun sekali. Jangan menunggu sampai bantal kempes atau berubah bentuk, karena itu tandanya bantal sudah tidak lagi menopang leher dengan baik. 6. Coba sebelum membeli. Kalau memungkinkan, cobalah bantal sebelum membeli. Baringkan kepala selama 5-10 menit dan rasakan apakah leher terasa rileks. Kalau justru terasa tegang atau terangkat, artinya bantal itu tidak cocok. Bapak Ibu, tips ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya besar sekali. Dengan bantal yang tepat, kita bisa bangun tidur tanpa rasa kaku, nyeri, atau pusing. Leher akan terjaga kesehatannya, aliran darah ke otak lancar, dan tidur pun lebih nyenyak. Di bab terakhir nanti, saya akan menutup pembahasan ini dengan pesan penting, supaya kita semua benar-benar terhindar dari kerusakan tulang leher di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah membahas banyak hal mulai dari bahaya tidur dengan bantal terlalu tinggi, tanda-tanda tulang leher mulai bermasalah, sampai tips praktis memilih bantal yang sehat. Sekarang, mari kita simpulkan pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, jangan remehkan posisi tidur dan tinggi bantal. Hal yang terlihat sepele ini ternyata punya dampak besar bagi kesehatan tulang leher kita. Ingat, leher bukan hanya penyangga kepala, tapi juga jalur utama saraf dan pembuluh darah menuju otak. Sekali rusak, pemulihannya tidak mudah, bahkan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Kedua, waspadai tanda-tanda awal seperti leher kaku, bahu berat, sakit kepala setelah bangun, atau kesemutan di tangan. Jangan tunggu sampai gejala ini menjadi parah baru kita bertindak. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketiga, gunakan bantal yang tepat. Pilih yang ketebalannya sesuai, bahannya mendukung bentuk leher, dan ganti secara berkala. Kalau perlu, tambahkan penopang sederhana seperti handuk gulung untuk memberikan dukungan ekstra. Bapak Ibu, saya tahu sebagian dari kita mungkin sudah terbiasa tidur dengan bantal tebal atau bahkan tumpuk 2. Perubahan memang kadang terasa tidak nyaman di awal. Tapi ingatlah, tubuh kita di usia senja butuh perlakuan yang lebih hati-hati. Setiap kebiasaan baik yang kita mulai sekarang adalah investasi kesehatan untuk masa depan. Coba bayangkan, bangun tidur dengan tubuh segar, leher ringan, kepala tidak pusing, dan semangat menjalani hari. Semua itu bisa kita dapatkan hanya dengan memperbaiki satu kebiasaan kecil malam ini, mengatur bantal yang kita pakai. Maka, setelah menonton video ini, saya ajak Bapak Ibu untuk langsung memeriksa bantal di rumah. Ukur ketebalannya, rasakan tingkat kekerasannya, dan perhatikan apakah leher terasa rileks saat dipakai. Kalau ternyata tidak sesuai, jangan ragu untuk mengganti. Percayalah, pengeluaran sedikit untuk bantal yang tepat jauh lebih murah daripada biaya pengobatan masalah tulang leher di kemudian hari. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan Bapak, Ibu semua. Jangan lupa bagikan video ini ke teman, saudara, atau grup keluarga, supaya semakin banyak orang yang terhindar dari masalah tulang leher. Saya doakan, Bapak Ibu senantiasa sehat, kuat, bahagia, dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi, Bapak Ibu, mulai malam ini coba perhatikan bantal yang kita pakai. Jangan tunggu sampai leher nyeri atau tulang rusak. Ingat, kesehatan tulang leher sangat mempengaruhi kualitas hidup kita di usia senja.
Mari kita rawat tubuh ini dengan bijak, karena setiap kebiasaan kecil hari ini akan menentukan kesehatan kita di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman atau keluarga, supaya semakin banyak lansia yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, dan panjang umur.